Bagaimana nasib mereka di akhirat? Lebih mengerikan lagi di akhirat. Allah permalukan kata Nabi SAW, man samma'ahu Allah bih, wa man ra'a yura'illahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih, wa man samma'allahu bih. Barang siapa yang riya di dunia, Allah akan mempermalukan dia di akhirat. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, Allah akan permalukan dia di akhirat. Di antara tafsiran para ulama, kalau dia solat karena riya, kalau dia haji karena riya, pada hari kiamat kelak Allah akan nampakkan pahala solatnya, Allah akan nampakkan pahala hajinya, dan dia begitu bahagia, tiba-tiba pahala tersebut hancur lebur. Kenapa? Karena di dunia selama ini dia riya. Kemudian di antara bentuk Allah mempermalukan mereka, ya, Allah berkata kepada mereka, hina yujazin nas, ya, tatkala Allah memberi balasan kepada manusia, orang-orang yang riya, yang punya solat, yang punya puasa, yang punya sedekah, mereka datang kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku? Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian dulu di dunia kan cari muka sama orang-orang itu. Sana cari pahala sama mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apa kalian mendapati balasan si mereka? Jawabannya enggak ada. Kalian dulu cari muka sama pejabat, cari muka sama bupati, cari muka sama orang-orang kaya, cari muka sama netizen. Sana cari pahala sama netizen sana. Enggak ada. Hal tajiduna indahum jazaan? Kalian dapat balasan? Enggak ada. Allah permalukan. Setelah Allah permalukan, Allah azab mereka. Awwalu man tusa'aru bihimun nar salasa. Orang yang pertama kali dinyalakan api bagi mereka 3 orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Mujahid. Yang kedua siapa? Ustadz. Yang ketiga siapa? Dermawan. Ini 3 orang top yang dibutuhkan dalam agama. Mujahid, orang alim, sama dermawan. Sungguhnya agama dibangun di atas 3 orang ini. Ya. Tetapi karena mereka sebenarnya melakukan ibadah yang luar biasa, seharusnya mereka yang awal-awal masuk surga seharusnya. Tetapi karena mereka riya, kebalik, mereka pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadirkan orang yang mujahid, fa utiya bihi, dihadirkan orang rajulun ustushhid, yang mati syahid, dihadirkan, fa arrafa bihi ni'amahu fa arafaha, maka Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jagoan, jago main pedang, mungkin jago main senjata, mungkin jago naik kuda, mungkin jago naik pesawat. Ya. Allah bertanya, wa ma amilta fi, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, qataltu fika tastushhid, aku berperang supaya aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka jari, tapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan. Wa qad qil, tujuanmu untuk dikatakan jagoan, pendekar, pahlawan, dikabulkan. Orang-orang kenal engkau. Tapi apa? Tsumma umira bihi fasuhiba ala fihi hatta ulqiya fin nar. Diperintahkan lemparkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua, ustaz, belajar ilmu agama, mengajarkannya, pandai baca Quran. Fa utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah, fa arrafahu ni'ama, Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kecerdasan, kuatnya hafalan, pandai berorasi, mungkin penampilan oke, mungkin macam-macam lah. Ya. Namanya ustaz, mungkin macam-macam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin qari, suaranya indah, tajwidnya mantap, mungkin bisa niru suara-suara imam macam-macam. Allah tanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh. Ya Allah, aku membaca Al-Qur'an karena engkau, dan aku ngajari Al-Qur'an karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari', tapi kau mengajarkan itu semua supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikabulkan keinginanmu untuk dapat duniawi, Allah berikan. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, kepada para dai, jumlah follower yang banyak, orang kagum dengan Anda bukan berarti Anda benar, belum tentu. Lihat kata Nabi SAW, Allah berkata, wa qad qil, telah dikatakan kau benar-benar orang alim. Orang kenal engkau orang alim, semua puji ilmumu, semua puji suara indahmu. Tapi itu menjamin kau kemudian pasti masuk surga? Enggak. Banyaknya pengikut tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Banyaknya orang muji tidak ada jaminan. Wa qad qil, keinginanmu agar terpuji, agar diakui, Allah kabulkan. Kemudian Allah lemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kulli, Allah berikan dia segala harta. Orang ini punya harta macam-macam, rumah mewah, kemudian mungkin emas perak, mobil mewah, properti, apa segala macam dia punya. Ditanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada satu jalan pun yang kau suka aku menyumbang di situ kecuali aku sumbang. Untuk anak yatim, untuk dakwah, untuk masjid, ya, untuk janda, ya, semuanya dikasih. Mau janda kaya, mau janda muda, mau janda tua, semuanya dikasih. Ya. Mau sampai sumbangan sampai di Papua, sampai sumbangan ke luar negeri, semuanya yang saya punya saya kasih. Untuk apa?
karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jawad. Tapi kau melakukan itu semua supaya kau dikatakan seorang dermawan. No kadekil, dan kau terkenal sebagai orang dermawan. Semua orang tahu si fulan, oh dermawan itu orang itu. Memang kau cari itu. Beda kalau kau tidak cari, kemudian orang mengakui kau dermawan, enggak ada masalah, kita enggak cari itu kok. Beda seorang alim tidak ingin dikatakan alim, tapi orang bilang dia alim, yang enggak ada masalah. Tapi sengaja dia cari, dia tunjukkan saya jagoan, saya ini, hafal ini cerita, hafalan saya ini, hafalan saya, pamer sama orang. Kalau dia dermawan, oh saya sumbang sana, saya sumbang sini, ketemu orang, oh itu alhamdulillah, Allah mudahkan saya bangun masjid itu, alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk bangun pondok itu. Ya, dibuka dengan alhamdulillah, tapi intinya riya. Ini lempar masuk neraka. Ini nasib orang yang di akhirat.